Hematopoiesis pembentukan sel darah. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah, di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel. Dari satu sel hematopoietik pluripoten menghasilkan jumlah sel darah. Maturasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda. Hemopoiesis atau hematopoiesis ialah proses pembentukan darah. Tempat hemopoiesis pada manusia berpindah-pindah sesuai dengan umur, yaitu yang pertama, janin umur 0-2 bulan, kantung kuning telur. Umur 2-7 bulan, hati limpa. Umur 5-9 bulan, sumsum tulang belakang. 2. Bayi sumsum tulang belakang. 3. Dewasa, yaitu vertebra, tulang iga, sternum, tulang tengkorak, sakrum, dan pelvis. Ujung proksimal femur yaitu 8. Pada orang dewasa, dalam keadaan fisiologik, semua hemopoiesis terjadi pada sumsum tulang. Untuk kelangsungan hemopoiesis diperlukan. Yang pertama yaitu sel induk hemopoietik. Hematopoietic stem cell. Sel induk hemopoietik ialah sel-sel yang akan berkembang menjadi sel-sel darah, termasuk eritrosit, leukosit, trombosit, dan juga beberapa sel dalam sumsum tulang seperti fibroblast. Sel induk yang paling primitif sebagai pluripotent atau totipotent stem cell. Sel induk pluripotent mempunyai sifat, yaitu yang pertama, sel renewal, yaitu kemampuan memperbarui diri sendiri sehingga tidak akan pernah habis meskipun terus membelah. 2. Proliferatif, yaitu kemampuan membelah atau memperbanyak diri. Yang terakhir yaitu diferensiatif, yaitu merupakan kemampuan untuk mematangkan diri menjadi sel-sel yang dengan fungsi bagian tertentu. Menurut sifat kemampuan diferensiasinya, maka sel induk hemopoietik dapat dibagi menjadi yang pertama pluripotent atau totipotent stem cell. Sel induk yang mempunyai kemampuan untuk menurunkan seluruh jenis sel-sel darah. Yang kedua, committed stem cell. Sel induk mempunyai komitmen untuk berdiferensiasi melalui salah satu garis turunan sel atau sel line. Sel induk yang termasuk golongan ini ialah sel induk mieloid dan sel induk limfoid. Yang ketiga, oligopotent stem cell. Sel induk yang dapat berdiferensiasi menjadi hanya beberapa jenis sel, misal CFU-GM atau colony forming unit, granulocyte monocyte, yang dapat berkembang hanya menjadi sel-sel granulosit dan sel-sel monosit. Yang keempat ada unipotent stem cell, sel induk yang hanya mampu berkembang menjadi satu jenis sel saja. Contoh CFU-E atau colony forming unit, eritrosit, hanya dapat menjadi eritrisit. CFU-G atau colony forming unit, granulosit, hanya mampu berkembang menjadi granulosit. Yang kedua, lingkungan mikro atau microenvironment sumsum tulang. Lingkungan mikro sumsum tulang adalah substansi yang memungkinkan sel induk tumbuh lebih secara kondusif. Komponen lingkungan mikro ini meliputi yang pertama, mikrosirkulasi dalam sumsum tulang. Yang kedua, sel-sel stroma seperti sel endotel, sel lemak, fibroblast, makrofag, dan sel retikulum. Yang ketiga ada matriks ekstraseluler seperti fibronektin, hemonektin, laminin, kolagen, dan proteoglikan. Lingkungan mikro sangat penting dalam hematopoiesis karena berfungsi untuk menyediakan nutrisi dan bahan hematopoiesis yang dibawa oleh peredaran darah mikro dalam sumsum tulang. Komunikasi antar sel, cell-to-cell communication, terutama ditentukan oleh adanya adhesion molekul atau menghasilkan zat yang mengatur hematopoiesis, yaitu hematopoietic growth factor, sitosin, dan lain-lain. Bahan-bahan pembentuk darah. Bahan-bahan yang diperlukan untuk pembentukan darah adalah
asam folat, dan vitamin B12 yang merupakan bahan pokok bentuk inti sel. Berikutnya ada besi yang sangat diperlukan dalam pembentukan hemoglobin. Kemudian ada kobalt, magnesium, tembaga, dan zinc. Kemudian ada asam amino. Berikutnya ada vitamin C, vitamin B kompleks, dan lain-lainnya. Mekanisme regulasi. Mekanisme regulasi sangat penting untuk mengatur arah dan kuantitas pertumbuhan sel dan pelepasan sel darah yang matang dari susun tulang ke darah tepi, sehingga susun tulang dapat merespon kebutuhan tubuh dengan tepat. Produksi komponen darah yang berlebihan atau kekurangan sama-sama menimbulkan penyakit. Faktor pertumbuhan hematopoiesis, yaitu ada granulosisit makrokoloni, kemudian ada granulosit colony stimulating, kemudian ada macrophage colony stimulating, dan yang berikutnya ada thrombopoietin. Kemudian ada burst promoting activity, stem cell factor, dan itu saja. Sitokin atau cytokine seperti misalnya interleukin 3, interleukin 4, interleukin 5, interleukin 7, interleukin 8, interleukin 9, dan interleukin 10. Growth factor dan sitokin sebagian besar dibentuk oleh sel-sel darah sendiri, seperti limfosit, monosit, atau mikrofag, serta bagian oleh sel-sel penunjang, seperti fibroblast dan endotel. Sitokin ada yang merangsang pertumbuhan sel induk, sebagian lagi menekan pertumbuhan sel induk. 3. Hormon hemopoietik spesifik, yaitu eritropoietin, merupakan hormon yang dibentuk di ginjal khusus merangsang prekursor eritroid. 4. Hormon non-spesifik. Beberapa jenis hormon diperlukan dalam jumlah kecil untuk hemopoiesis, seperti 1. Androgen, berfungsi menstimulasi eritropoiesis. 2. Estrogen, menimbulkan inhibisi eritropoiesis. 3. Glukokortikoid. 4. Growth hormone. 5. Hormon tiroid. Dalam regulasi hemopoiesis normal terdapat feedback mekanisme, suatu mekanisme umpan balik yang dapat merangsang hemopoiesis jika tubuh kekurangan komponen darah atau positive loop, atau menekan hemopoiesis jika tubuh kelebihan komponen darah tertentu atau negative loop.